Sejarah singkat atau latar belakang, Adminkom. Ingin coba memasukkan, solusi baru untuk, printer berwarna atau dokumen berwarna. Dianjurkan pada saat itu karena ada indikasi pemalsuan uang, jadi harus ke Bota Supal bersama-sama bergabung dengan Kementerian Perdagangan pada saat itu, Bota Supal Min, Kementerian Perindustrian, KSO Skovindo sebagai Indonesia, dan terakhir Bea Cukai. Bagaimana supaya Indonesia bisa import mesin fotokopi berwarna? Perkembangan bisnis fotokopi di Indonesia itu seperti apa? Sebelum pandemi itu, growth-nya cukup baik. Dokumen itu kalau dari hitam putih menjadi color, Mmm, value-nya kan lebih tinggi ya. Apakah instrumen ini cukup efektif, Pak, untuk mencegah atau mengurangi impor-impor yang, mesin-mesin ilegal, Pak? Nah, dengan adanya peraturan pemerintah ini sangat membantu sekali. Pada saat mereka mau impor, barang yang akan diimpor itu kan harus masuk ke bea cukai. Harus ada LS. Judulnya isinya itu adalah mesin berbahaya Mmm, yang dilarang impornya mhm. yang ilegal. Halo Sobat SCSI, ketemu lagi dengan saya Puji sebagai, host sesi kali ini dengan tema peran penting Adminkom dalam implementasi VPTI komoditi mesin multifungsi berwarna, fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna. Saat ini di hadapan kita telah hadir Bapak Insinyur Kuat Teguh Santoso MM sebagai Ketua Umum Adminkom Ya. dan Ibu Rita Helmita SE sebagai Eksekutif Sekretari Adminkom. Selamat datang Bapak Ibu. Halo Halo sobat Sobat SCSSI. SCSI. Bagaimana Pak? Kabar sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mmm, Terima kasih Pak. Pak izin terkait Adminkom sendiri, ya, Asosiasi Distributor Resmi mesin Mesin fotokopi. Fotokopi Berwarna dan Mesin Multifungsi Berwarna, betul ya Pak ya? Izin Bapak, Teguh dan Ibu Rita bisa menjelaskan sejarah singkat atau latar belakang, Adminkom berdiri? Oke, Hmm, nanti akan ditampilkan Bu Rita. Jadi, baik. itu di sekitar tahun 2005, kita, para pengusaha dan distributor mesin fotokopi itu ingin coba memasukkan, solusi baru bagi pasar Indonesia untuk, printer berwarna atau dokumen berwarna. Nah, saat itu, mungkin karena memang, masing-masing berdiri sendiri, jadi, eee, tidak didukung oleh, segi keamanan dan kondusif regulator. Jadi, dulu ada juga historicalnya itu beberapa pameran itu malah sempat kayak dikasih garis merah, Mmm, Mas, bahwa ini termasuk yang dilarang dan sebagainya. Dari situ makanya kemudian kita initiate untuk, berkumpul dengan regulator mhm. untuk bersama-sama, menindaklanjuti regulasi, eee, pemasaran dari mesin fotokopi berwarna ini. Adminkum pertengahan 2005, dulunya kan memang fotokopi berwarna ini tidak boleh diimpor ke Indonesia Mmm, karena ada indikasi pemalsuan uang. Tapi seiring berjalannya waktu, Indonesia kan harus ada fotokopi atau printer berwarna karena kan harus teknologi ya kan. mhm, Nah, pada saat itu, ada 7 perusahaan bergabunglah mmm, untuk supaya gimana bisa Indonesia untuk impor mesin fotokopi berwarna dan mesin multifungsi berwarna. Dianjurkan pada saat itu karena ada indikasi pemalsuan uang, jadi harus ke Bota Supal, itu Badan Pemberantasan Koordinasi Uang Palsu. Dari 7 perusahaan tersebut, bersama-sama bergabung dengan perdagangan, Kementerian Perdagangan pada saat itu, Bota Supal Min, Kementerian Perindustrian, KSO Skovindo sebagai Indonesia, dan terakhir Bea Cukai. Jadi pada 7 perusahaan itu berkumpullah mereka mhm, untuk menyatukan visi dan misinya, mhm, bagaimana supaya Indonesia bisa import mesin fotokopi berwarna, tapi dengan tidak melanggar aturan. baik. Nah, pada saat itu terbitlah Peraturan Perdagangan Nomor 15 Nomor 15 ya, dan terbit juga Keputusan Kepala BIN Nomor 061 tahun 2006 yang di mana isinya adalah menyatakan bahwa Adminkom membantu menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan pelaku usaha. Baik. Bu izin Bu, terkait
dari awal 7 perusahaan, untuk saat ini sudah ada berapa perusahaan yang Nah, terdaftar saat sebagai anggota? ini, ada, 99 perusahaan dengan 125 brand yang terdaftar di Adminkom. 99 99 perusahaan 99 Iya. perusahaan ya, Bu, dengan ya? 125 brand. Karena satu Satu distributor bisa distributor. memasarkan beberapa brand. Oke. Gitu. Bagaimana Pak Teguh dan Bu Mhm. Rita kalau, ada perusahaan ingin, menjadi anggota Adminkom? Oh itu. Iya. Mungkin saya jawab sedikit ya. Iya. Jadi kalau untuk pada saat saat sekarang dan, kalau akan perusahaan nih, intinya perusahaan yang akan mengimport mesin fotokopi berwarna dan Mhm. sejenisnya itu, ke Adminkom dulu, ke kita dulu, Mhm, nanti kita, screening dulu Iya. syarat-syaratnya. Karena ada syarat yang paling penting, hanya satu, itu syarat pentingnya adalah mendapat penunjukan dari negara prinsipal pemegang merek yang sah, dicap oleh Kedutaan Besar RI di mmm, negara prinsipal. Mhm. Tapi untuk saat ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran, mhm, jadi bisa memakai apostille. betul, Apostille itu semacam Kementerian Hukum dan HAM-nya mhm, untuk di luar negeri, itu iya, bisa. Tapi ada juga yang masih bisa menggunakan mhm, atase perdagangan. Nah, agreement itu atau distributorship agreement-nya akan dicap oleh eh, atase perdagangan atau dari apostille tadi dan disahkan juga oleh notarial legal setempat. baik. Nah, Untuk anggota Adminkom tersendiri, Bapak Ibu, apakah memiliki basis produksi di Indonesia, mungkin dengan, produksi untuk ekspor atau Hmm, apa? iya. Kita ada, Epson Group. Jadi Epson Mhm, Indonesia sama Indonesia Epson Industry. mhm, Itu memang sejak visi awal mereka ingin melakukan investasi di sini, sekalian juga untuk, lokal, pendanaan lokal dan juga melakukan ekspor ke beberapa negara untuk mhm, produk-produk tertentu. Dan itu sangat disupport sama terutama, regulator ya, dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian maupun dari tim Kota Supal. baik. Untuk kegiatan sendiri di Adminkom, apakah ada kegiatan terkait mengedukasi kepada Mhm. konsumen-konsumen? Lalu Mhm. apakah terdapat program pemerintah yang mendukung bisnis Adminkom sendiri? Iya, dari regulator rasanya sangat mendukung, apalagi waktu itu di awal-awal kan mungkin masih marak ya di Mhm, Indonesia itu, begitu kenal dokumen color aja semua serba mmm, digandakan gitu ya. mmm, Jadi makanya edukasi itu, dari kita sebenarnya ke-7 perusahaan itu, kemudian 7 perusahaan itu juga karena mereka juga ada yang direct sama indirect via channel dan partner di seluruh Indonesia, mereka melakukan edukasi juga di level, channel mereka. mhm, Karena mungkin yang paling penting salah satunya persyaratan bahwa setiap yang membeli, printer color itu atau multifunction color itu harus menyertakan, kartu tanda identitas, heeh, identitas. supaya lebih bisa melacak dan sebagainya lebih Baik, aman baik. gitu ya. Sama itu juga dilakukan di seluruh channel-channel distribusi mereka pada saat mereka melakukan, roadshow dan juga, kick off dengan channel. Di Mmm, kita, semakin, berjalannya teknologi, itu biasanya kita lakukan apa, secara kontinu juga di, mhm, eee, Zoom dan sebagainya. Terutama biasanya kalau pas ada regulasi baru import ya, mhm, ya berita biasanya itu memang kita malah dibantu di assessment, dari wakil perindustrian atau perdagangan untuk mengadakan Zoom meeting, baik. ya. Terkait kondisi bisnis mesin fotokopi, Pak, di Mhm. Indonesia, Pak. Menurut Bapak, perkembangan bisnis fotokopi di Indonesia itu 5 tahun belakangan dan 5 Mhm. tahun nanti proyeksi ke depannya Iya. seperti apa? Lalu bisa juga dengan ranah Asia atau global, Pak, Iya. bagaimana menurut Bapak? Eee, Mungkin sebelum pandemi itu, growth-nya cukup baik di antara 15 sampai Mhm, 25% mhm, pertumbuhannya. Apalagi, color itu kan biasanya dokumen itu kalau dari hitam putih menjadi color mmm, value-nya kan lebih tinggi ya. mhm, Knowledge yang di-sharing juga dari suatu dokumen itu lebih tinggi. Tapi memang begitu pandemi itu cukup signifikan turun, karena setelah itu kan ada adaptasi terhadap kita kerja, kemudian kebiasaan kita pengolahan dokumen dan sebagainya itu turun dan biasanya di kita itu ukurannya memang berapa dokumen color yang dihasilkan dari setiap mesin. mhm, Nah itu jumlah print-nya atau kita sebut biasanya mark on paper-nya itu turun. Jadi hampir 20% sampai 30% tuh di ASEAN, di mhm, Singapura juga signifikan. mhm, Tapi, setelah pandemi itu, kemudian ada proses edukasi lagi. Jadi mhm, migrasi kebutuhan-kebutuhan yang kita sebut menjadi,
good dokumen aja. Jadi, Mmm, semua user tuh sekarang sampai dokumen itu dirasakan sudah oke, baru di-print color gitu ya, mmm, heeh. Jadi kalau secara populasi mesin, memang terjadi penurunan, turunan. ya signifikan. Tapi karena, Indonesia itu penetrasi penggunaan dokumen color-nya belum sebanyak negara Asia lain, jadi, secara revenue atau achievement itu bisa terbantu dengan migrasi dari dokumen hitam putih ke color, karena itu kan, eee, harga per piece-nya cukup signifikan beda. Mungkin kalau misalnya 100 perak bisa 10 kali lipatnya atau 15 kali lipatnya di dokumen color gitu. Jadi jumlahnya sedikit tapi in revenue karena migrasi itu terbantu dari sisi, kebutuhan revenue. Terus, partner-partner ini yang kesemuanya itu karena juga memiliki, services, dari situlah mereka juga bisa survive untuk mempertahankan. Terus, dan melayani kebutuhan dokumen color atau solusi perdokumenan di Mmm, Indonesia. baik. Mhm. Kalau tadi Bapak sampaikan ada, import, perusahaan yang berproduksi di sini, PT Mhm. Epson, Mhm. eee, apakah dengan basis produksi di sini itu dapat menyerap pekerjaan yang cukup banyak, Pak, di Indonesia? Mhm. Ini gitu ya? Iya. Oke. Eee, iya, rasanya sih signifikan. Jadi, kalau dari Epson sendiri kan mungkin ada sampai berapa, hampir Hampir ribuan lah ya, ribuan, ribuan ya Mhm, di di Indonesia di di mmm, Cikarang. Cikarang ya. sekarang ya? Cikarang itu cukup signifikan dengan itu. Jadi dan rasanya menjadi cikal bakal pertama Mmm, perwakilan dari, mmm, Adminkom ini, anggota mmm, yang bisa melakukan investasi di Indonesia. Tapi sebenarnya dari sisi, ke-90 perusahaan tadi juga gitu, Mas. Jadi, kayak misalnya beberapa prinsipal itu memang kita tidak boleh lagi ketergantungan. Jadi beberapa employee yang, misalnya dari Jepang, dari Korea, di Indonesia itu juga sudah digantikan oleh tenaga-tenaga ahli di Indonesia. Training-training yang dilakukan secara kontinu itu juga, diterapkan, termasuk di seluruh Indonesia. mhm, Engineer-engineer yang digunakan juga banyak dari lokal. iya lokal. Contoh salah satu, anggota kita yang punya 35 cabang di Indonesia itu rata-rata engineer-nya semua lokal. Mmm, Hanya mungkin, expert yang dari Jakarta aja mhm, ditransfer ke sana, tapi untuk melakukan proses diinseminasi informasi juga di sana. Jadi setelah sudah jadi tetap kita mempertahankan, source dari lokal, gitu. baik. Jadi, cukup membantu rasanya. Oke, dengan membantu dan cukup menyerap tenaga kerja ya, Pak? Iya, mhm, Kalau tadi Bapak sampaikan, dengan tadi ada pandemi ya, Pak, ya, mhm, itu kalau daya beli konsumennya seperti apa, Pak? Apakah terjadi penurunan menurun yang atau itu ya, signifikan oke. atau Iya akan proyeksi ke depannya gitu, Pak? iya iya, kita bedakan mungkin antara kebutuhan di pemerintahan atau kita sebut B2G, Mhm, kemudian B2B, sama B2C. Nah, model bisnisnya itu memang, ada 3 ini. Kalau secara, budget, pemerintahan tetap, printer-printer color itu terutama yang inkjet gitu ya, itu masih biasanya terserap dengan, apalagi waktu itu, kita kan fokus di e-katalog ya, mmm, itu, teman-teman di anggota Adminkom itu cukup terbantu karena di situ, ya sudah benar-benar sudah terseleksi memang produk yang sudah dengan, tkdn Indonesia dan sebagainya bisa menyerap kebutuhan di pemerintahan. Kalau dari sisi, B2B biasanya lebih ke outsourcing mmm, services. Jadi ada mhm, paket bahwa mereka menyewa mesin ini untuk mhm, sekian lama. Jadi mhm, misalnya kalau ada penurunan kebutuhan ya di-adjust juga dari sisi, kebutuhan, mhm, kemudian, mungkin struktur harga dan sebagainya bener, supaya memang, eee, di diantisipasi tidak ada pengembalian mesin lah ya, kira-kira gitu. mhm, Sementara untuk ke B2C yang biasanya pengusaha-pengusaha itu, kita juga, coba membantu supaya tidak signifikan turun kebutuhan itu dengan memberi edukasi bahwa, mengambil mesin ini akan balik sekian, kita kasih proyeksinya, terus kita juga fasilitasi dengan, pinjaman dari beberapa institusi, keuangan, baik, plat merah ataupun dari swasta. Jadi coba supaya, ya tetap hidup lah ya, gitu ya. iya, Karena memang dokumen itu kan walaupun sebagian pindah ke digital, tapi color itu menjadi sesuatu pindah dari hitam putih ke color.
Ya, baik, berarti harus Mhm. memang harus ada inovasi-inovasi, Pak, ya, Iya untuk supaya menjaga supaya tidak terjadi penurunan signifikan ya, Pak, iya, ya? benar. Begitu ya, Pak? Iya. Pak Teguh, terkait peran VPTI terhadap pemastian barang impor mesin fotokopi kan, Mhm untuk KSO ini diberikan mandat oleh Kementerian Perdagangan, Pak, mhm mhm untuk melakukan verifikasi mesin fotokopi, mhm printer berwarna, Pak, ya. mhm Izin, Pak, terkait ketentuan mengenai pengaturan impor mesin fotokopi, Pak, mhm sudah diatur, dalam Permendak nomor 8 tahun 2023. mhm Apakah instrumen ini cukup efektif, Pak, untuk mencegah atau mengurangi impor-impor yang, mesin-mesin ilegal, Pak? mhm. Ya, saya pikir sih signifikan cukup membantu karena, eee, e instrumen itu makin mengetatkan, mana-mana yang resmi dan tidak Mhm resmi gitu ya. Ini mungkin Iya. tambahkan? Iya. mhm Nah, tambahan? Iya, mungkin dengan, Mhm aturan tadi kan maksudnya kan dengan aturan Permendak ini mhm sangat membantu sekali, kenapa Pak? Karena banyak sekali yang mereka impornya melalui jalur-jalur yang nggak benar atau semacam ilegal. mhm Dengan ada peraturan ini dan untuk saat ini tuh sangat, mhm eee, berfungsi banget lah gitu, mhm berfungsi sekali. mhm. Kenapa? Pada saat mereka mau impor, barang yang akan diimpor itu kan harus masuk ke bea cukai. Dari bea cukai itu sudah ada LS, harus ada LS. Hanya untuk yang lartas kan, Mmm, untuk lartas karena mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna ini terkena lartas. Larangan terbatas yang judulnya isinya itu adalah mesin berbahaya mhm yang dilarang impornya mhm. yang, ilegal. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah ini sangat membantu sekali. Baik, kalau terhadap VPT kepada apakah dapat memberikan kepastian kepada negara dan konsumen ya, bahwa kalau sudah dilakukan verifikasi pasti importasinya ini sudah baik dan benar ya? Pasti. Pasti Iya ya? Kenapa? Karena kan pajaknya jelas, ya kan? iya. Iya, Gitu. baik. Pajaknya terutama, Pak. Karena kalau yang impor ilegal mereka nggak bayar pajak. Oh, impor online nggak ada. Mhm. Atau kadang-kadang, juga itu mereka ini mungkin, kadang-kadang borongan, Pak. Borongan. Kan mungkin, izin hitam putih masih ada ya. Nah, itu Mmm, juga kadang-kadang mereka campur gitu. Nah, itu juga salah satu kita edukasi ke bea cukai untuk mengecek, sebenarnya simpel mengeceknya dengan mhm membuka kap mesin sebentar, kalau mhm ada slot owner gitu, udah ada 4 gitu ya, si mhm MYK, nah itu berarti mereka coba coba masuk dengan jalur mono gitu, jalur hitam putih. Nah, itu juga mmm, salah satu makanya saya pikir, instrumen VVTI itu menjadi salah satu bisnis proses penting, mhm, eee, di rantai impor kita karena ya tadi sudah membantu dari sisi pelaksanaan kebijakan dan mengendalikan, itu mungkin yang paling penting, baik. mengendalikan. Terima kasih, Pak. Pak, Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu dalam beberapa tahun ke depan terkait kebutuhan mesin, fotokopi di Indonesia seperti apa harapannya? Iya, iya sih kita merasa memang sekarang, apa, gaung untuk kandungan lokal ya cukup tinggi, makanya kita coba, kemarin berdiskusi dengan beberapa prinsipal untuk coba masuk, memang dari sisi mereka tuh seringnya kan dari kelayakan balik modal, balik investasi gitu. Kita memang menyarankan lebih ke beberapa bagian dulu untuk bisa dilakukan di lokal gitu ya. Kalau sudah dengan Epson ini nanti ada 2 brand lagi yang akan menyusul, Mmm, saya belum bisa sebutkan tapi mmm, pasti akan di-launching di tahun ini tahun untuk ini. bisa heeh, untuk Oke. bisa sudah, bisa mensupport kebutuhan ya tadi sesuai kita kalau bisa kandungan lokalnya lebih baik gitu ya dan penyerapannya mungkin bisa menambah dengan ada di sini, itu sudah kita prepare juga dengan kita coba terus mengedukasi prinsipal bahwa penting untuk bisa juga kalau ingin berkembang dan mau mensupport kebutuhan pasar di Indonesia itu kita bisa berinvestasi di sini. Baik, Iya, mudah-mudahan lancar ya, Pak, ya, siap. eee, Mhm, rencananya dan harapannya. Baik, menarik sekali diskusi kita hari ini. mhm, Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh dan Ibu Rita atas sharing informasinya, ilmu baru dan bermanfaat bagi, kami dan sobat mhm, SCSI, iya, Pak. Eee Terakhir apakah ada closing statement dari, Pak Teguh untuk heeh, sobat SCSI? oke. Rasanya, buat sobat BCI, terus menggunakan dokumen-dokumen color dari printer atau multifunction color asli, original, jangan yang, apa ini istilahnya, liar-liar ya, Mhm kita sebutnya liar, mhm eee, dan, kerjasama dengan
ISO SYS ini terus berjalan bagus, terutama apalagi kita sudah hampir 17 tahun ya dibantu dengan, proses pengendalian dan administrasinya, dan juga kerjasama untuk, setiap edukasi atas kebijakan-kebijakan baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh dan Bu Rita. Kami berharap kita dapat berdiskusi, Pak, Enggak. di lain kesempatan dan kami mendoakan Pak Teguh dan Ibu Rita sehat selalu dan untuk, Adminkom semakin jaya, Pak. Amin. Sobat SCISI, tibalah di penghujung acara. Terima kasih telah menonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel KSO SCISI Official. Sampai jumpa di SCISI Talk selanjutnya. Bye-bye.